Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, siswa-siswi SMP Dr. Wadin Sudirohusodo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak Bapak seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Bapak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan mengulang kembali pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah belajar mengenai menyimpulkan isi puisi. Jadi, untuk mengetahui isi puisi, kita harus memahami unsur-unsur puisi seperti majas, kata-kata konotatif, pelambangan, dan pengimajian. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada 3. Pertama, puisi naratif. Puisi naratif ini terbagi 2, balada dan romansa. Jenis puisi kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi 3. Ada puisi elegi, ode, dan serenada. Sedangkan jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini terbagi 2. Pertama, satire. Kedua, puisi kritik sosial. Sekarang buka buku paket bahasa Indonesiamu halaman 111 mengenai menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Adapun tujuan dari mempelajari menelaah unsur-unsur pembangun puisi ini, Bapak harapkan anak-anak Bapak mampu menelaah unsur-unsur pembangun dari puisi yang dibaca ataupun yang diperdengarkan. Anak-anak, seperti yang telah kalian ketahui, bahwasanya unsur-unsur puisi itu meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi, yakni unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya tersurat. Di samping itu, ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukannya, kalian harus memahami puisi itu dengan baik. Dengan cara demikian, akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Anak-anak Bapak, kali ini Bapak akan membahas khusus mengenai unsur batin puisi. Tujuannya agar kamu bisa lebih memahami puisi tersebut dengan baik. Adapun unsur-unsur batin yang akan kita bahas yaitu mengenai tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Sekarang kita akan membahas mengenai tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan,
maka puisi tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi itu terlahir adalah puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritik sosial. Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kedukaan hati karena cinta. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya merupakan penggambaran suasana batin penyair. Tema tersebut bisa pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Dalam hal ini, puisi berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dan keprihatinan penyair terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Anak-anak, sekarang coba kamu perhatikan kembali halaman 96 di buku Bahasa Indonesiamu, yaitu mengenai puisi Gadis Peminta-Minta. Kalaulah kita lihat pada puisi tersebut, terdapat tema kemanusiaan yang melingkupi puisi tersebut. Penyair dalam puisinya bermaksud menunjukkan betapa tinggi martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat, dan kedudukan seorang tidak boleh menjadi sebab adanya pembedaan perlakuan terhadap seseorang. Seperti dalam puisi tersebut, penyair bersikap membela martabat manusia gadis peminta-minta yang disebutnya sebagai gadis kecil berkaleng kecil. Sebagian besar orang boleh menganggap bahwa pengemis kecil yang meminta-minta di pinggir jalan sebagai sampah masyarakat, sebagai manusia yang tidak berharga. Akan tetapi, di sini penyair menyatakan dengan tegas bahwa martabat gadis peminta-minta itu sama derajatnya dengan martabat manusia yang lain. Selanjutnya, unsur pembangun puisi yang kedua, yaitu amanat. Amanat adalah pesan atau nilai-nilai moral atau nasihat yang disampaikan penyair dalam puisi. Kalaulah kita perhatikan, tujuan penyair menulis puisi Gadis Peminta-Minta adalah agar kita sesama manusia harus saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosial. Karena pada dasarnya kedudukan kita sama di mata Tuhan. Dan dalam kehidupan memang selalu ada dua sisi, gelap dan terang, hitam dan putih, kaya dan miskin. Namun keadaan pasti berputar, dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap remeh kepada orang lain. Sedangkan dalam kehidupan sosial, rasa simpati dan empati sangat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang selalu harmonis. Oleh karena itu, rasa simpati dan empati perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang, unsur pembangun puisi yang ketiga, yaitu perasaan penyair. Seperti kita ketahui, puisi merupakan ungkapan perasaan penyair. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya merupakan penggambaran batin penyair. Jadi, rasa dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Seperti perasaan penyair Toto Sudarto Bahtiar dalam puisinya Gadis Kecil Peminta-Minta adalah merasa iba terhadap apa yang dialami oleh gadis kecil berkaleng kecil. Bahkan penyair juga ingin ikut bersamanya dalam keras dan kejamnya kehidupan kota
yang tidak berpihak. Sekarang unsur pembangun puisi yang terakhir, yaitu nada atau sikap penyair. Puisi juga mengungkapkan nada. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Nada atau sikap penyair dalam puisi Gadis Peminta-Minta bernada kesedihan dan keharuan penyair terhadap keadaan gadis kecil peminta-minta membawa kaleng kecil. Kesedihan dan keharuan tersebut digambarkan dalam kalimat "Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka". Dalam puisi ini, penyair menunjukkan bahwa dirinya begitu menjunjung tinggi kedudukan gadis peminta-minta. Suasana yang timbul akibat nada yang diperlihatkan oleh penyair menjadikan pembaca ikut terbawa suasana haru dan berempati pada gadis kecil berkaleng kecil. Anak-anak, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwasanya unsur-unsur puisi terbagi dua. Pertama, unsur fisik atau makna tersurat. Kedua, unsur batin atau makna tersirat. Unsur fisik terdiri atas majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Sedangkan unsur batin terdiri dari tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dan mengerti mengenai unsur-unsur pembangun puisi.